Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di acara Forum Podcast Rubah. Kali ini kita kedatangan mantan pemain profesional dan pesepak bola putri, Mbak Liana dan Cak FX. Selamat pagi Mbak Liana, Cak FX. Pagi. Oke, mumpung ini kita lagi bersama mantan pemain sepak bola dan sepak bola putri. Aku rodok grogi. Kalau dari segi industri Mbak, sepak bola sekarang, menurut jenengan iki gimana? Sampean sudah menikmati di industri sepak bola sekarang atau belum? Kira-kira Mbak Liana? Mbak Liana dulu nih. Bilang sudah menikmati sih. Cuman karena mungkin ada faktor-faktor yang belum bisa terlaksana Liga 1 ya. Seperti kayak terlalu pending lama banget sih menurut aku kalau Liga 1 itu. Kan dari 2019 terakhir Liga 1 sampai sekarang belum ada juga. Terus untuk menyeleksi anak-anak timnas itu kan juga seharusnya butuh wadah Liga 1 dan turnamen-turnamen yang lainnya lah gitu. Kalau tidak ada Liga 1, bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi anak-anak yang lainnya? Kalau menurut Cak FX, bisa udah menikmati di industri sepak bola sekarang atau masih gimana? Kalau menurut saya sih, saya kan dari generasi lama ya, jadi sangat berbeda dengan generasi pesepak bola baru. Jadi banyak pesepak bola baru yang memanfaatkan media sosial. Tapi kita waktu zaman kita main dulu kan media sosial tidak terlalu memang tidak banyak. Nggak ada. Tidak terekspos. Kita itu tidak terekspos. Jadi itu sedikit kenapa pemain sekarang itu mudah terkenal daripada pemain dulu. Iya. Kita main bagus dulu baru bisa masuk koran. Betul. Sehingga orang bisa ngelihat. Tetapi sekarang ya kadang-kadang maaf aja, kadang menit bermainnya nggak banyak, dia sudah terkenalnya ngalah-ngalahin orang yang main bagus ya. Udah regulernya udah sangat lama itu. Siap. Nah, itu dunia yang berkembang sekarang sih. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mau kenalkan dulu nih Mbak Liana. Ini adalah posisinya kiper atau penjaga gawang. Sekarang ini Mbak Liana bermain di mana Mbak Liana? Di Porprov Putri Kota Malang. Iya. Mbak Liana ini pemain futsal juga, pemain sepak bola juga. Sekarang lebih ke Malang untuk memperkuat Porprov. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perasaan Mbak Liana nih, sudah pernah main ditonton orang banyak? Alhamdulillah sudah. Udah ya. Nah, itu pas main ditonton orang banyak, ini perasaan nih Mbak Liana? Yang pastinya ya seneng karena kita kan orang-orang bisa mengenal kita. Oh, itu yang namanya Liana dengan potensi yang segini. Ono rasa grogi, dredeg ada ndak? Tetap grogi. Tetap ya. Tapi yo senajan grogi tetap wani. Iya, harus itu mentalnya. Pas Dewi main ki jenengan ono nganu gak Cak? Ono pantangan pas kita nggak boleh makan ini atau dilarang dari klub gitu Cak? Nggak ada ya, kalau sebenarnya kan pantangan atau larangan itu kan dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri tahu, saya itu biasa main bagus itu kalau melakukan ini dan ini. Jadi hal itu yang kadang-kadang kita tidak mau langgar sebenarnya. Jadi kayak seperti tanda petik prosedur lah. Kebiasaan ya. Kebiasaan kita sendiri sehingga habit kita sendiri sehingga kita supaya bisa perform di lapangan. Jadi nggak ada larangan sih kan. Nah, Mbak Liana nih, untuk Mbak Liana pas sebelum main tuh mungkin ada pantangan dari coachnya atau mungkin dari sendiri nggak harus gini ada nggak ya? Ada sih sebenarnya. Tidak boleh makan pedas. Nah, itu udah umumnya gitu ya. Mungkin ya memang itu sudah menjadi terbiasaan ya. Kalau makan pedas kayak gitu. Tapi untuk kita mau bertanding biasanya kalau gitu tes gitu udah nggak bisa. Kalau sehari-hari? Kalau sehari-hari, kan aku nggak doyan pedas. Nggak pedas. Jadi aman-aman aja, nggak pernah makan pedas. Oke, buat Cak FX, mungkin 2 kata Cak FX yang menggambarkan kota Semarang itu seperti apa Cak FX? 2 kata aja. Retro. Wow, retro bro. Retro dan legend. Wah, sip.
kembali lagi ke Mbak Liana. Mbak Liana ini kan yang saya tahu ya atlet futsal, ya lapangan gede. Ada perbedaan nggak di futsal dengan lapangan besar itu menurut sampean? Pastinya ada. Dari segi lapangan sudah beda, dari segi gawang juga udah beda. Terus? Yang kalau di futsal kita ngelangkah satu langkah udah dapat bola, kalau di sepak bola harus beberapa langkah. Kalau di futsal nggak bisa terbang, di sepak bola harus ambil terbang. Terus menyesuaikan dirinya gimana nih? Mbak Liana kan penjaga gawang. Bolanya sendiri kan berbeda itu, kecil dan besar. Gawangnya juga kecil, besar. Itu gimana adaptasinya penyesuaian? Adaptasi lebih ke misal kita fokus ke futsal, ya udah kita adaptasinya ke futsal aja. Jadi kayak yang kebiasaan terbang bisa nggak bisa dihilangin dulu gitu. Kalau ke sepak bola, kalau lagi fokus sepak bola ya sepak bola aja gitu. Yang biasaan split nggak diadain split gitu. Oke. Lah ngomong-ngomong ki tangannya kok diblebet iki koyo atlet tinju, kenapa itu, Mbak? Ini kesleo. Oh, kesleo. Cedera. Cedera Oh, cedera. Tak pikir cedera. Itu kenapa? Kesleonya pas lagi main atau pas latihan. Lagi naik motor, lagi latihan? Futsal? Futsal. Oh. Lagi split kan, bola rebound mau diambil, yang datang syuting ya. Kita kayak gini jadinya. Siap. Cak, sampean sepak bola putri tidak mengikuti? Beberapa kali mengikuti. Menurut sampean sepak bola putri kita itu piye, Cak? Memang butuh peningkatan yang kita jauh tertinggal. Betul ya. Lihat sepak bola putri Thailand, yang tanding lawan Indonesia, terus beberapa Jepang, Amerika. Terakhir kita satu-satu kayak lawan Malaysia ini, yang AFC. AFF ya. Nah, AFF apa? Ya. AFF itu terakhir. Cuman saya lihat memang kita jauh tertinggal sih. Iya betul ya. Sangat wajar di negara lain sudah ada kompetisi kita. Itu betul. Nggak mungkin kita pertandingan level internasional tanpa kompetisi itu. Iya, nggak mungkin. Iya benar sih, Cak. Jadi yang saya lihat juga kompetisi sepak bola putri di Indonesia ini memang masih jarang-jarang. Makanya di timnas kita juga walaupun sebenarnya udah cukup bagus sih timnas kita, cuman memang lebih bagus lagi kalau ada kompetisinya, terus seleksinya pelatihnya juga lebih jeli. Seperti itu ya, Cak ya. Dan Mbak Liana ini punya impian nggak atau harapan ke depan untuk sepak bola Indonesia putri kita khususnya? Punya, tentunya punya. Untuk harapan dan impian aku sebenarnya kayak kan eman aja gitu loh, Bos. Kalau udah kita udah ada Liga 1, tapi kok semakin ke depan sini kok semakin gak ada gitu. Katanya mau digulirin tahun ini, tapi mana nggak ada info, juga nggak ada info dari liga-liga dari klub-klub lainnya kayak gitu. Aku sih pengennya kayak semakin tertata ke sininya. Kalau dari usia dini, misal usia dini U16, U18, U19 sampai ke yang senior. Betul. Kalau nggak ada U16, U18 sampai ke senior, gimana kita mau ke timnas? Sedangkan kemarin yang Piala AFF atau AFC Indonesia aja tertinggal 18-0. Itu lawan mana itu? Itu lawan apa ya? Kalau Thailand bukan? Iya, kayak Thailand. Iya. Siap. Bukannya gimana sih, kayak nggak etis aja gitu 18-0. Itu udah sekelas timnas loh. Kecuali kalau masih Tarkam atau apa ya gitu nggak apa-apa sih. Siap. Pengennya sih Liga 1 tetap bergulir setiap tahun kayak yang cowok, biar kita bisa gampang gitu, maksudnya rekrutmennya juga ada gitu. Itu siap. Berarti kita buat sepak bola putri itu kayak berjenjang lah, kayak yang putra ya, jadi bertahap, tertata rapi gitu. Mungkin kalau menurut sampean, Cak Efik, harapan jenengan atau impian di khususnya sepak bola putri itu? Sebenarnya jangan terjal sih sebenarnya. Karena gini, jangan sangat terjal. Karena begini, ini kan sepak bola putri ini kan belum tentu orang tua ini setuju ya. Itu dulu deh. Gitu. Betul. Cara pandang bahwa kesetaraan gender ini harus mulai dijalankan dulu. Betul. Karena dengan begitu nanti anak-anak potensi ini bisa ada. Karena kan banyak saya ada SSB, ada satu klub juga yang sepak bola putri juga, tapi nggak banyak orang tua yang menyetujui. Pertama itu kesetaraan gender, yang kedua itu juga bahwa
bahwa sepak bola ini harus disadarkan bahwa sepak bola ini adalah sebuah profesi. Itu harus sadarkan dulu, karena kalau di cowok itu sudah mulai paham bahwa ini profesi nih. Nah itu yang mesti harus ditanamkan dulu. Setelah itu baru kita berbicara tentang kompetisi, bagaimana tentang SSB-nya, bagaimana tentang pembinaan. Karena pendekatannya berbeda. Cowok sama cewek ada masa-masa tertentu yang harus ada pendekatan sama cewek. Jadi itu yang kedua tentunya kompetisinya harus ada di level kota. Iya, berjenjang ya kayak. Sampai ke nasional. Baru kita bicara tentang tim nasional. Karena nggak bisa tiba-tiba kita tidak melakukan hal yang awal dulu. Tahu-tahu ada timnasnya. Tim nasional, nah, itu ya. Lompatan itu sudah sulit, makanya menurut saya sangat wajar sampai gapnya terlalu jauh pada saat kita pertandingan. Itu memang ya kita salah satunya, salah satunya itu ya. Tahu-tahu ada timnas ya nggak kita tanding dulu. Voli lah, voli cewek banyak ada kompetisinya, tapi begitu tim nasional kan juga bisa kompetitif. Gitu. Betul. Oke, bro, ada yang mau ditanyakan mungkin di sepak bola putri ini? Menarik loh ini. Waktu 18-0 nonton nggak? Dengar beritanya nggak tuh, Cak? Saya dengar sih. Gimana, Cak, perasaan, Cak? Ya, buat saya, kalau saya sih sebagai seorang pelatih ya melihatnya secara teknis ya, secara kepelatihan bahwa ya memang harus ada dievaluasi, harus ada yang diperbaiki yang benar-benar memang kalau kita mau menurunkan gap dari 18 ke 1-0 aja, itu aja udah banyak banget yang harus dikerjakan. Pertama-tama mungkin liganya, Cak, ya, harus ada liganya ya tadi. Liganya jalan. Kalau nggak salah lawan Australia deh waktu itu ya. Australia belum yang betul-betul gol kan? Itu yang 21-0 kali. Oh, itu 21-0 juga? Kan ada yang Iya, itu lawan di. Kayaknya Australia. Betul-betul gol. Iya, sampai diganti kan beberapa kali itu. Salah TV-nya. Kita pindah channel aja. Itu waktu 21-0 apa isunya di internal mungkin di komunitas sepak bola wanita? Ya banyak haters pastinya itu. Ya mungkin ada obrolan pelatih apa sih yang perlu diperbaiki komunikasi pada saat itu, ada nggak? Kalau itu kurang mengikuti ya. Nggak mengikuti ya. Cuman paling kayak ya mereka butuh aja pada kayak anak-anak yang tidak terlihat padahal dia punya potensi gitu loh. Saya mau sedikit. Menurut saya sih itu sebenarnya bagus. Kita kalah sampai 18-0, 21. Buat pelajaran juga. Karena dari situ kita bisa melihat gap kita itu sejauh mana sih. Iya. Dari Australia, dari Thailand. Oke, berarti kalau kita gapnya segini, apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Pelajarannya. Kita untuk bisa ngejarnya begitu. Kalau nggak gitu kita nggak akan pernah tahu. Betul. Di mana sih sebenarnya? Kalau nggak ada pertandingan itu nggak akan. Betul sih, setuju sih saya sama CFX karena kalau kita nggak ada pertandingan itu kita juga nggak akan tahu apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita kerjakan untuk memangkas jarak yang cukup jauh itu. Itu sih bro, menurut saya. Oke, terima kasih buat anak bola sahabat forum. Terima kasih banyak buat tamu saya pada pagi hari ini, CFX dan Mbak Liana. Banyak pelajaran dan banyak obrolan yang kita bincangkan. Terima kasih banyak. Saya akhiri, teman-teman, anak bola sahabat forum, jangan lupa subscribe dan like di bawah ini untuk acara forum podcast Rumba. Terima kasih CFX.